Coba deh kamu bayangin skenario ini ya. Ada seseorang yang nyumbang miliaran rupiah dari kekayaan pribadinya. Dia bangun puluhan sekolah di daerah terpencil, mendirikan panti asuhan, terus mendanai rumah sakit. Di mata dunia kan, wah orang ini pahlawan kemanusiaan absolut. Wajahnya pasti ada di mana-mana tuh. Masuk sampul majalah, namanya diabadikan jadi nama jalan. Nah, benar banget. Tapi gimana kalau dalam kalkulasi alam semesta nih, dalam neraca pengadilan Tuhan, seluruh kontribusi masif yang udah mengubah hidup ribuan orang itu, nilainya dicatat sama dengan nol besar, bahkan mungkin lebih buruk dari nol. Wah, itu sih sebuah paradoks yang sangat mengganggu ego manusia. Karena kita kan terbiasa menilai segala sesuatu dari metrik fisik ya. Kayak berapa besar bangunannya, berapa banyak uang yang dikeluarin, atau seberapa banyak orang yang terbantu. Sangat logis kan buat kita mikir gitu? Betul, sangat logis. Tapi ternyata ada dimensi lain yang beroperasi di balik layar. Semacam mesin tak terlihat yang pada akhirnya jadi satu-satunya indikator apakah tindakan kita itu punya bobot abadi atau ya sekedar debu yang terbang tertiup angin aja. Dan hari ini, buat kamu sang pembelajar yang mungkin lagi nyetir mobil, berdesakan di kereta KRL, atau sekedar cari makna di balik rutinitas harian yang melelahkan, kita bakal membedah mesin tak terlihat itu. Ya, kita bakal eksplorasi mendalam soal ini. Eksplorasi kita kali ini tuh bakal mengupas tuntas anatomi dari sebuah konsep yang sering banget kita dengar, tapi jujur aja jarang kita pahami mekanismenya secara utuh, yaitu konsep niat. Topik yang kelihatannya simpel tapi sebenarnya sangat kompleks. Benar. Kita akan membongkar kajian klasik dari ajaran Islam yang berpusat pada teks fundamental dari berabad-abad lalu. Mari kita mulai dari satu pertanyaan kausal yang sangat mendasar nih. Gimana mungkin ada seorang pria dari desa kecil yang hidup dalam kemiskinan ekstrim, terus meninggal di usia 45 tahun, tapi bisa ninggalin warisan yang bertahan mengalahkan usia imperium-imperium besar? Pria yang kamu maksud ini kan Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi ya. Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, secara statistik historis, hidupnya beliau memang nggak masuk akal sih. Usia 45 tuh singkat banget loh. Sangat singkat, apalagi untuk ukuran membangun sebuah legasi global ya kan. Beliau ini nggak punya harta buat diwariskan, bahkan memilih untuk tidak menikah karena seluruh kapasitas waktunya itu murni didedikasikan buat belajar dan nulis. Wow, dedikasi total ya. Namun luar biasanya karya-karyanya kayak Riyadus Salihin sama Arba'in Nawawiyah itu masih dibaca di jutaan rumah dan masjid di seluruh dunia setiap hari. Ratusan tahun setelah beliau wafat loh. Nah, jadi mikir kan, kalau bukan karena kekuasaan politik atau kekayaan finansial, apa sih yang membedakan karyanya dari ribuan cendekiawan lain di zamannya? Pasti ada sesuatu yang beliau pahami tentang tindakan manusia yang luput dari pemahaman kita hari ini. Rahasia keabadiannya itu diyakini para ulama justru ada pada kalimat pertama yang selalu beliau letakkan di awal karya-karya monumentalnya. Oke, kalimat apa tuh? Sebuah prinsip yang juga dipakai sama cendekiawan raksasa lainnya kayak Imam Bukhari. Mereka membuka kitab mereka dengan deklarasi keras bunyinya Innamal a'malu bin niat, yang artinya sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Menarik. Jadi ditaruh paling depan banget ya? Betul, di halaman pertama. Dan itu bukan sekedar formalitas basa-basi loh, itu adalah sebuah kalibrasi internal. Semacam alarm peringatan buat diri mereka sendiri sebagai penulis dan buat siapapun yang baca. Bahwa sebelum kamu melangkah lebih jauh nih, periksa dulu ruang mesin di dalam dadamu. Karena kelangsungan karya itu nggak dijamin dari seberapa pinter kita ya. Presisi. Keabadiannya nggak ditentukan oleh seberapa cerdas tulisanmu, tapi oleh kemurnian motif di balik pena yang menuliskannya. Wow, ini dalam banget. Oke, mari kita bedah mekanismenya secara harfiah. Kata niadi ini kan udah sering banget kita pakai sehari-hari. Kayak, aduh aku nggak ada niat nyakitin kamu gitu kan. Tapi secara teknis operasional nih, apa sebenarnya niat itu? Mari kita urai perlahan. Iya, soalnya apakah setiap kali saya ngaruh kepala atau mindahin cangkir kopi ke meja, saya harus punya semacam prosesi niat dulu di dalam kepala? Nggak gitu juga kerjanya. Kalau kita lihat dari kacamata linguistik Arab nih, teks tadi kan dimulai dengan kata innama. Nah, ini tuh instrumen bahasa yang fungsinya menyaring dan membatasi secara mutlak. Artinya, hanyalah. Jadi sebuah tindakan sadar tuh hanyalah dihitung dari niatnya. Yap,
Dan makna bahasa dari niat itu sendiri adalah al-qasdu atau azam. Artinya ini bukan cuma ide iseng yang lewat sebentar di kepala ya, tapi sebuah keinginan yang sangat kuat. Dorongan sadar di dalam hati buat mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Keinginan sadar, berarti ada hal-hal yang ternyata nggak butuh penyaringan niat ini dong. Oh, banyak sekali. Para ulama merumuskan mekanika ini tuh sangat logis. Misalnya kamu nggak perlu repot-repot merumuskan niat buat amalan hati, kayak ngerasa takut, ngerasa harap, atau jatuh cinta. Menarik lagi, secara hukum adalah kategori af'alut turuk. Ini adalah perbuatan yang sifatnya meninggalkan sesuatu atau melepaskan sebuah beban. Contohnya gimana tuh kalau di kehidupan sehari-hari? Gini, misalnya kamu lagi bersihin kotoran atau najis yang nempel di sepatumu. Atau kamu ngelunasin utang ke temanmu. Tindakan membuang beban ini sah secara hukum tanpa perlu kamu duduk bersila dan memformulasikan niat khusus sebelumnya. Tunggu. Sebentar, saya butuh kejelasan di bagian utang ini. Ini menarik nih. Gimana? Kalau melepaskan beban itu nggak butuh niat, berarti misal nih ya, saya lagi setengah ngantuk malam-malam, terus nggak sengaja kepencet tombol transfer di aplikasi M-Banking saya, dan uangnya masuk ke rekening temen yang kebetulan emang lagi saya utangi. Oke, kepencet nggak sengaja ya? Iya, padahal di kepala saya tuh lagi nggak ada niat bayar utang malam itu. Itu seperti nggak sengaja nekan tombol bayar di aplikasi belanja, tapi barangnya tetap dikirim. Apakah utang saya tetap dianggap lunas secara sah? Analogi transfer nggak sengaja itu bagus, tapi bisa sedikit menyesatkan kalau kita nggak hati-hati bedah lapisannya. Mari kita lurusin. Apakah temanmu masih berhak nagih utang besoknya? Harusnya sih enggak ya, kan uangnya udah masuk. Betul, tidak. Secara hukum perdata maupun syariat, beban utangmu udah hilang. Status legalnya lunas. Oke, clear. Tapi, nah disinilah letak perbedaannya. Kamu berhasil menghilangkan beban legal, tapi kamu nggak dapat metrik spiritual apa-apa. Kamu nggak dapat pahala menunaikan kewajiban karena kesadaranmu nggak hadir di sana. Kamu cuma kembali ke titik nol aja. Saya paham sekarang. Jadi, status fisik atau legalnya tuh beres, tapi dompet spiritualnya kosong. Karena ibaratnya barcode-nya nggak terscan gitu ya. Presisi sekali. Niat itulah yang bertindak sebagai barcode pembeda. Coba deh kamu bayangin. Kamu lagi mandi air dingin di siang hari yang panas terik banget. Seger banget pasti. Iya kan? Gerakan fisiknya mengguyur air ke seluruh tubuh. Sekarang bayangin kamu mandi junub untuk membersihkan diri dari hadas besar sebagai syarat ibadah. Gerakan fisiknya 100% identik tuh. Identik. Rekaman CCTV nggak akan bisa bedain dua mandi itu. Yang ngubah status air yang mengguyur tubuhmu dari sekadar pendingin biologis jadi sebuah ritual suci yang diakui Tuhan, ya murni hanya niat di dalam hati. Dan karena ini murni pekerjaan hati, makanya otomatis ada pas kita bertindak sadar ya. Berarti kita nggak dituntut buat ngelafalin niat dengan suara keras dong. Tepat. Melafalkan niat keras-keras itu sebenarnya nggak diwajibkan, karena Tuhan Maha mengetahui isi hati. Kadang suara keras itu justru menipu loh. Menipu gimana tuh maksudnya? Ya, seseorang bisa aja pegang mikrofon di depan ribuan orang terus teriak, "Saya nyumbang ini murni karena Tuhan." Padahal detak jantungnya lagi deg-degan nungguin tepuk tangan dan pujian dari penonton. Wah, bener juga. Nilai dari tindakan itu langsung dikunci pada frekuensi hatinya, bukan pada desibel suaranya. Wah, ini bawa kita balik lagi ke paradoks mengerikan di awal diskusi kita tadi ya. Kalau mekanikanya kerja kayak gitu, terus gimana dengan tindakan kepahlawanan skala masif yang ternyata masih niatnya udah rusak dari awal? Nah, ini dia intinya. Pasti buat kamu yang dengerin ini juga mikir kan? Loh, kalau ada orang kaya bangun rumah sakit walau cuma demi pamer di medsos, yang penting pasiennya sembuh kan? Kenapa niatnya jadi masalah besar? Bagi manusia, emang yang paling penting tuh output fisiknya. Karena kita butuh dan bergantung sama output itu buat bertahan hidup. Tapi bagi Tuhan yang sama sekali nggak butuh apapun dari manusia, metriknya bergeser total. Bergesernya sejauh apa tuh? Sangat jauh. Ada satu kisah historis yang spesifik banget tentang eksodus besar-besaran atau hijrah dari Mekah ke Madinah. Ratusan kilometer jalan kaki di tengah gurun ganas, ninggalin rumah, harta, keamanan. Pengorbanan fisik sama mental yang nggak main-main pastinya. Luar biasa berat, tapi ternyata ada seorang pria yang ikut dalam perjalanan mematikan itu bukan karena Allah dan Rasul-Nya, melainkan murni karena ngejar seorang wanita bernama Ummul Qais yang syarat nikahnya mengharuskan si pria ikut pindah. Tapi kan secara fisik, pria ini nelan debu yang sama dengan pahlawan hijrah lainnya. Kakinya melepuh oleh pasir panas yang sama.
dia juga mempertaruhkan nyawa dari ancaman yang sama. Dan secara fisik, dia emang nyampe di Madinah dengan selamat. Tapi secara spiritual, nilai eksodusnya yang epik itu mengerut dan mengecil, cuma seukuran wanita tersebut. Nilai perjalanannya mentok di batas dunia fisik aja. Jadi benar-benar nilainya cuma sebatas umul kois itu ya? Nggak dapat pahala hijrah sama sekali. Betul. Dan untuk ngejawab pertanyaan kamu soal orang yang nyumbang besar tadi, ada satu hadis yang jauh lebih menakutkan. Yang memukau di sini adalah mekanika pengadilannya. Ini soal pengadilan akhirat. Ada riwayat tentang 3 golongan orang pertama yang bakal dilempar ke neraka. Disinilah bagian yang sangat menarik nih. Karena biasanya kalau kita mikirin orang pertama di neraka, insting kita langsung bayangin diktator kejam, koruptor, atau penjahat perang lah minimal. Tapi paradoksnya, profil mereka di dunia justru 180 derajat beda dari penjahat. Mereka ini pilar kebaikan masyarakat loh. Siapa aja tuh mereka? Yang pertama adalah seorang alim atau cendekiawan agama pembaca Quran bersuara emas yang hidupnya buat ngajar. Yang kedua itu seorang mujahid, pejuang yang gugur di medan perang. Dan yang ketiga, seorang dermawan filantropis yang hartanya terus ngalir buat amal. Astaga, tunggu dulu. Mereka ini kan pahlawan di mata kita. Ini tuh ibarat ada orang yang nyumbang miliaran bikin yayasan atau tentara yang gugur membela negara. Kita bakal bikinin patung buat mereka. Kenapa Tuhan malah masukin mereka ke neraka duluan? Apakah kebaikannya di dunia benar-benar nol nilainya? Bukannya itu agak nggak adil? Nah, kalau kita telusuri mekanika keadilannya, Tuhan justru sangat adil. Bahkan secara harfiah memenuhi transaksi mereka loh. Maksudnya memenuhi transaksi gimana tuh? Gini, di pengadilan akhir-akhir nanti, waktu mereka ngaku melakuin semua itu demi Tuhan, Tuhan membongkar arsip hati mereka. Ternyata, si cendekiawan belajar cuma biar dipuji pinter. Si pejuang maju perang karena haus gelar pemberani. Si dermawan nguras harta karena motifnya murni buat followers, engagement medsos, dan pujian. Jadi niatnya buat gelar duniawi semua ya? Yap, terus apakah mereka ditipu sama Tuhan? Enggak, Allah justru ngabulin niat duniawi mereka. Mereka emang dipuji sebagai pahlawan dan dermawan selama di dunia. Transaksinya udah selesai dan lunas di bumi. Ya ampun. Jadi pas mereka datang ke akhirat buat nagih pahala, Saldonya udah kosong melompong. Mereka udah nyairin semua ceknya di dunia. Mereka pakai agama dan amal sebagai kedok buat besarin ego pribadi. Sebaliknya, kalau ada orang yang nyumbang cuma setengah biji kurma, tapi dilakuin murni ikhlas tanpa nyari panggung, itu malah bisa nyelamatin dia dari neraka. ngeri banget ya. Ngeliat taruhannya setinggi itu, surga dan neraka. Ngejaga kemurnian niat tuh rasanya jadi ujian psikologis paling berat buat manusia. Apalagi di era sekarang nih, kita posting niat baik, bikin aksi sosial, 5 menit kemudian dapat notif ratusan likes. Otak ngelepas dopamin, dan tanpa sadar, niat kita tiba-tiba geser, jadi nyari pengakuan. Kompleksitas psikologis ini tuh udah disadari sejak ribuan tahun lalu. Bahasa Arab menangkap kerentanan ini dengan sangat akurat. Kata untuk hati dalam bahasa Arab kan kolbun. Kolbun. Terus akar katanya dari apa tuh? Akar katanya itu yatakallabu, yang maknanya berbolak-balik, berputar, atau terus berubah arah. Hati kita tuh emang dasarnya cair dan nggak stabil. Selalu bolak-balik ya? Ulama besar kayak Sufyan Ats-Tsauri aja sampai ngasih pengakuan yang bikin kita merinding. Dia bilang, nggak ada entitas yang lebih berat buat aku perbaiki dan aku kendalikan selain niatku sendiri. Karena dia terus-menerus berbolak-balik kabur dari kendaliku. Wah. Kalau intelektual sekali berbeliau aja ngaku ngikat niat tuh susah setengah mati, apa makna dari semua ini buat kita? Dan yang lebih penting lagi, kalau isi hati saya sendiri aja terus berubah dan susah dikontrol, gimana caranya saya bisa menilai ketulusan orang lain di sekitar saya? Hal ini memunculkan pertanyaan penting. Karena kamu baru aja nyentuh garis batas yang nggak boleh dilewati manusia. Batas apa tuh? Ada satu kisah insiden militer di masa lampau yang jadi contoh sempurna soal ini. Coba bayangin, di tengah kekacauan perang kuno yang debunya kemana-mana, suara pedang beradu, seorang komandan muda bernama Usamah bin Zaid lagi duel hidup mati. Oke, duel 1 lawan 1 nih. Betul, Usamah berhasil mendesak musuhnya. Senjata si musuh jatuh terlempar. Pedang Usamah udah terangkat di udara, tinggal nunggu hitungan detik buat nebas leher musuhnya. Tapi di detik kritis itu, si musuh tiba-tiba ngucapin kalimat syahadat. Dia masuk Islam. Wait,
Sebagai manusia rasional yang lagi di medan perang, insting saya pasti mikir, orang ini cuma pura-pura aja biar kepalanya nggak putus. Itu kan manipulasi pertahanan diri darurat. Dan analisis lapangan Usamah juga persis kayak gitu. Indikasinya sangat kuat kalau itu cuma pura-pura karena kepepet pedang. Jadi berdasarkan kalkulasi logis itu, Usamah tetap ngayunin pedangnya dan membunuh musuh itu. Masuk akal sih di situasi gitu. Terus gimana kelanjutannya? Nah, waktu laporan kejadian ini sampai ke pusat komando, ke telinga Nabi Muhammad, reaksi Nabi justru luar biasa memutarbalikkan logika militer. Beliau marah besar ke Usamah. Marah besar. Karena Usamah ngebunuh orang yang udah syahadat. Iya, beliau menegur keras dengan satu pertanyaan yang bergema sampai hari ini. Apakah engkau telah membelah dadanya sehingga engkau tahu persis apa isi hatinya? Wah, dalam banget. Itu langsung ngebungkam semua justifikasi logis yang kita punya. Membungkam total. Pesan utamanya jelas banget. Kita dilarang keras mengklaim atau menebak niat orang lain, betapapun kuat indikasinya. Teman kantormu tiba-tiba sering lembur. Influencer bagi-bagi duit di depan kamera. Kita nggak boleh ngejudge ya. Nggak boleh. Tugas kita tuh bukan jadi juri yang nebak apakah mereka tulus atau cuma cari muka. Tugas kita hanyalah mengawal niat kita sendiri yang terus berlarian. Nyelebak niat orang lain itu ibarat kita merampas hak Tuhan. Saya suka banget pergeseran fokus ini. Daripada buang kalori otak buat mikirin niat teman atau influencer, mending kita fokus ke dalam. Dan kalau kita arahin ini ke diri sendiri, kayaknya kita bisa pakai kekuatan niat ini buat semacam ngehack rutinitas harian kita nggak sih? Nah, iya. Disinilah keindahan teknis dari huruf Arab bersinar. Di kalimat biniat tadi ada huruf awalan ba. Huruf ba? Oke, fungsinya apa tuh? Dalam struktur bahasa, huruf ba di situ berfungsi sebagai musohabah. Musohabah. Itu semacam pengikat ya? Tepat, pengikat atau penyerta. Keajaiban dari fungsi musohabah ini adalah dia bisa meretas dan mengubah rutinitas biologis yang paling sepele jadi ibadah berbobot tinggi. Kayak tidur, makan, atau jalan ke kantor gitu. Betul banget. Seorang suami yang nyuapin makanan ke mulut istrinya, atau kamu yang berdesakan di kereta buat kerja cari nafkah, itu secara fisik kan cuma rutinitas netral ya. Tapi kalau kamu aktifin fungsi bayi ini di awal, semuanya ditransformasi jadi pahala besar. Wow, ini ibarat kita punya tiket VIP tak kasat mata ya. Tindakannya sama persis. Kamu tetap minum segelas air putih atau duduk di meeting kantor yang ngebosenin, tapi karena kamu nyetel kompas niatmu di awal untuk Allah, tindakan fisik yang tadinya cuma rutinitas biologis atau profesional, tuh langsung di-upgrade jadi investasi spiritual. Iya, dan inilah intisari dari konsep hasanah. Kamu sukses di dunia karena kerjamu profesional, dan sukses di akhirat karena niatmu benar. Imam Syafi'i bahkan bilang ini tuh sepertiga dari ilmu agama. Luar biasa. Coba lihat Umar bin Khattab. Dia itu saking lurus dan selaras niatnya, setan aja sampai takut dan milih minggir kalau papasan sama dia di jalan. Saking padatnya integritas niat beliau. Sampai setan aja insecure ya, milih nyebrang jalan. Nah, ngelihat betapa kuatnya dampak niat ini, kita sampai pada kesimpulan buat kamu yang dengerin obrolan kita, niat itu pada dasarnya mesin penggerak tak terlihat dari setiap aksi kita. Mesin reaktor nuklirnya bisa dibilang? Setuju. Bagi kamu sang pembelajar, kamu bisa banget ngerubah perjalanan ke kampus, rutinitas kerja, sampai waktu rebahanmu jadi sesuatu yang bernilai tinggi hanya dengan ngasih jeda sedetik sebelum bertindak. Jeda sedetik buat ngelurusin niat. Jeda sedetik yang bisa ngubah arah seluruh keberadaan kita. Benar banget. Dan untuk nutup eksplorasi mendalam kita hari ini, saya mau ninggalin satu pemikiran baru buat kamu renungkan sendiri. Silahkan. Kalau di masa depan nanti, kita berhasil bikin AI atau kecerdasan buatan yang diprogram untuk ngelakuin kebaikan sempurna. Kayak ada algoritma yang otomatis ngebagiin donasi tanpa henti, ngebangun sekolah, dan bantu orang miskin. Apakah tindakan epik mesin itu bermakna di mata alam semesta kalau nggak ada hati yang memproduksi niat di baliknya? Pertanyaan yang sangat filosofis dan relevan. Iya kan? Di dunia yang makin otomatis ini, mungkin pada akhirnya mata uang terakhir yang benar-benar membedakan manusia dari algoritma mesin, ya hanyalah kemurnian niat kita. Kesadaran internal itulah yang nggak akan pernah bisa direplikasi sama kode pemrograman sehebat apapun. Tepat. Jadi pastikan kamu menjaga niatmu. Terima kasih udah ikutan deep dive bareng kita. Dan sampai jumpa di obrolan selanjutnya.